Selamat sore Om. Sore. Kami sangat tertarik dengan layanan servis AC yang Om berikan. Untuk itu, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait layanan tersebut. Apakah boleh? Boleh. Pertanyaan pertama, mengapa Om memilih bisnis ini? Bisnis ini tuh merupakan yang menjanjikan ya, apalagi di suhu Kalimantan Timur ini yang terbilang tinggi, tropis, panas. Jadi setiap orang ya pasti butuh pendingin udara. Mau di rumah, kantor, perusahaan pasti butuh. Jadi ya kita ngelihat bisnis itu ya bakal berkembang. Maaf kalau lancang ya Om, ini mau nanya berapa keuntungan rata-rata dalam seminggu? Keuntungan bersih untuk perusahaan atau untuk karyawan? Perusahaan. Kalau untuk perusahaan sih tipis ya. Saya di sekitar 10 sampai 15 juta karena saya masih terbilang kecil. Nah, baru mulai, saya belum sampai start. Saya baru cari market yang baru, saya masih kasih harga murah. Ya. Modal pertama kali Om buat usaha ini berapa? Modal pertama sebagai UMKM ya, kan jatuhnya kan UMKM. Saya buat CV dan modal lain-lain itu sekitar 25. Itu startupnya lumayan aman, tapi belum mobil, kendaraan yang lain-lain. Kalau bisa dihitung semuanya, mau dihitung kendaraan sekitar 250 kendaraan, motor, mobil, sama peralatan maintenance untuk AC yang lain mungkin 250. Ya, Lumayan banget. lumayan. Cuman kalau untuk teman-teman yang mau pribadi nih kecil-kecil pakai motor keliling gitu, itu mungkin sekitar 5 juta, 10 juta udah bisa jalan sendiri. Oh, nah, Om, ini pertanyaannya agak sensitif banget lah. Sensitif. Karena kerjanya. Apakah dalam bisnis sintesis pernah terjadi kecelakaan Om? Servis AC apa? Pasti ada, di mana-mana pasti ada, entah dari human error atau apalagi kita berkaitan sama kelistrikan. Iya. Kelistrikan ini juga semisal ada kebocoran arus itu pasti ada. Tapi kan untuk rumah tangga sendiri ya kecil, terbilang kecil, tapi tetap kita pakai safety-nya sesuai SOP. Kita SOP dulu, safety first, pakai sarung tangan, perlengkapan yang lain. Cara Om mengatasi kecelakaan tersebut kalau misalnya ada kecelakaan tersebut? Pasti ada sebelum-sebelumnya. Yang pasti kita mencegah dulu jangan sampai terjadi. Kalau sudah terjadi, semisal kayak tangan sekarang sih jauhkan bala ya. Palingan sekarang itu ya paling luka-luka kecil, luka ringan, jatuh dari tangga, terus sering terjadi. Normalnya jatuh dari tangga karena human error sih, mungkin kita kecapean, kelebihan. Yang harus dihindari sih ya kerja berlebihan. Yang penting kita harus ada istirahat, harus fokus, ya makan duluan sebelum kerja. Terus, bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya Om? Memberikan pelayanan ini ya karena saya backgroundnya sebelumnya itu hospitality ya, jadi di perhotelan, jadi lebih ke pelayanan customer tentunya. Karena kebanyakan customer itu selalu menduga-duga, apalagi servis AC, takut dikibulin atau gimana. Nah di situ kita coba ambil pasar yang saya melihat di situ ada ini kita bisa masuk nih. Yang penting kita jujur sama orang, pasti orangnya bisa kasih kita yang terbaik juga. Dia mau nerima kita, karena kebanyakan orang menutup apa ya, defense lah, dia nggak mau, takut ketipu kehibul gitu. Jadi kita selain kita kasih dia edukasi, kita kasih pelayanan yang terbaik. Harus jaga mood sih. Kayaknya sekian aja ya Om, segini aja. Ya
kasih Om. Ya, sama-sama. Ganggu waktunya lah. Enggak, ya, makasih. Makasih Om. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai empat ini. Antena TV Oh, digital. antena TV digital. Maaf ya Pak. Untuk kali ini kami ada beberapa pertanyaan yang dipertanyakan di tempat ini. Pertama ada, mengapa Anda memilih bisnis ini? Coba perhatikan pertanyaan kamu. Mengapa Bapak memilih bisnis ini, Pak? Yang pasti kita cari dulu tempatnya, karena nggak semua orang bisnis itu tiba-tiba saya punya produk tanpa harus survei pasar seberapa banyak penyerapan pasarnya, kita tiba-tiba langsung buat atau langsung jual. Nah, kenapa saya harus produksi antena TV digital di Kota Balikpapan? Yang pertama jawabnya bahwa selama ini itu Balikpapan itu masih disuplai dari luar Kota Balikpapan. Contohnya tuh kalau mengenai kelistrikan atau mengenai antena, yang pastinya itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, nah, Jakarta. Nah, makanya karena saya membaca peluang itu, makanya saya dibuat di Kota Balikpapan supaya masyarakat kita juga lebih mudah untuk bisa mendapatkan produk ini. Pertanyaan yang kedua Pak, kira-kira keuntungan yang Bapak dapat dalam sebulan berapa ya Pak? Kalau keuntungan itu tergantung dari rata-rata penjualan. Kalau untuk satu antena ini kita jual dengan harga 165.000, karena belum termasuk pasangan. Keuntungan rata-rata dari satu antena ini 35.000. Menjalankan bisnis ini Pak? Kalau kita ambil modal dari mulai bahan, kemudian dari produksi, dari mulai biaya alat-alatnya, ini dari harga 165 kita ambil untuk 35.000, berarti modalnya berapa di situ? Jadi 130.000. Ya, jadi ini satu produk antena ini kita jual dengan harga 165.000, itu kita hasil bersihnya itu 35.000. Apa yang perlu diwaspadai dalam bisnis ini Pak? Yang pasti kalau bisnis ini kan kita harus berpikir kamu purna jualnya. Apa itu purna jual? Ketika kita punya produk, kita hanya jual dengan produk ini seperti ini. Tapi ketika produk kita mau masuk dalam pasaran, supaya kita bisa mendapatkan purna jualnya, otomatis produk ini jangan dibuat telanjang bulat seperti ini. Kita pikirkan kemasannya, brandingnya. Nah, itu yang harus kita pikirkan supaya apa, produk kita mampu bersaing di pasaran. Dan jangan lupa satu hal lagi adalah servis ke customer, servis ke pelanggan, itu hal yang paling penting. Bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan? Kalau untuk pelayanan yang terbaik, ya walaupun kita nggak mungkin bisa menyenangkan untuk semua pelanggan kita yang sudah ribuan, tapi paling tidak komitmen kami dari seorang produsen itu yang pertama, kita mampu memberikan jaminan dan garansi penuh selama 1 tahun. Jadi walaupun produk ini harganya murah, tapi paling tidak konsumen itu harus kita kasih perlindungan. Makanya produk kita itu kita garansi selama 1 tahun, kalau rusak saya ganti baru. Nah, dengan harga 165.000 dengan jaminan yang 1 tahun, kalau rusak ganti baru, saya rasa itu sudah the best untuk antena WH Balikpapan. Saya ada pertanyaan lagi, cara Bapak memperkenalkan produk Bapak kepada orang ramai itu bagaimana Pak? Kalau sekarang sih sangat mudah, karena sekarang sudah ada medsos. Jadi kalau selama ini yang saya jalani, karena saya nggak punya salesman spreading, nggak punya salesman yang door to door ke toko. Jadi saya paling utama itu saya mengandalkan medsos seperti TikTok, seperti marketplace di Facebook. Nah, tapi kalau sekarang sih yang paling dasar kan TikTok.
Karena TikTok di situ orang bisa berinteraksi langsung, kita bisa lab, orang bisa tanya di situ. Paling itu yang kita jalani selama ini. Itu sudah. Ya, sudah. Ada lagi? Sudah itu aja Pak. Mungkin pertanyaan ini sudah cukup bagi kamu yang penasaran bagaimana antena TV kabel itu diperjualbelikan, apakah gunaannya dan bagaimana ya, harganya nih kalau di pasar. Ya, kali ini terima kasih ya Pak. Sama. Sekian dari kami Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.